Oke, bahasan selanjutnya adalah tentang dinamika partikel. Itu tentang hukum Newton ya. Ingat hukum Newton pertama itu persamaannya sigma F sama dengan 0, artinya benda dalam keadaan diam tidak memiliki percepatan, ataupun benda itu bergerak tetapi bergeraknya itu secara gerak lurus beraturan. Jadi V-nya itu konstan, tidak punya A, tidak punya percepatan. Kalau hukum Newton yang kedua, dia itu punya percepatan. Jadi persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Ini hukum Newton yang kedua. Ini yang pertama ya. Kemudian kalau hukum Newton yang ketiga, ini tentang aksi reaksi. Jadi F reaksi sama dengan min F aksi. Artinya besar gaya yang diberikan reaksi sama juga dengan besar gayanya aksi. Cuma yang bedanya adalah hanya arahnya berlawanan. Itu untuk hukum Newton. Kemudian kasus aplikasinya misalnya dalam lift gitu ya. Kalau misalnya lift dalam keadaan diam, maka orang ini dia punya gaya berat dan gaya normal. Kemudian diperhatikan arahnya. Kalau dia diam berarti kan sigma F sama dengan 0. Maka sigma F-nya ada N dikurang W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Maka gaya normalnya sama juga dengan berat bendanya atau berat orangnya. Kalau misalnya liftnya itu geraknya ke atas. Kalau liftnya geraknya ke atas, berarti kan dia bergerak, ada percepatannya kan. Berarti sigma F sama dengan M kali A, gitu ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kamu lihat sigma F-nya ada N dan W. Lihat geraknya. Kalau dia ke atas berarti searah dengan N. Maka N-nya yang positif. Maka N dikurangi W sama dengan M kali A. Maka gaya normalnya sama dengan ini pindah ruas menjadi positif W tambah M kali A. Ini ya untuk gaya ke atas. Kemudian untuk gerak ke bawah. Nah, kalau dia gerak ke bawah itu berarti kebalikannya. Dia yang searah dengan A-nya adalah si W-nya ini. Maka W-nya yang menjadi positif. Maka sigma F sama dengan M kali A. Maka W dikurangin N sama dengan M kali A. Maka N-nya pindah ruas menjadi positif sama dengan W-nya tetap. MA-nya pindah ruas menjadi minus M kali A. Maka persamaannya menjadi N sama dengan W min M kali A. Oke. Sekarang pada katrol. Kalau pada katrol misalnya ada gambar seperti ini, ada massa 1, massa 2, dan massa 2 ini lebih besar daripada massa 1, kamu disuruh mencari percepatannya. Kamu bisa langsung A sama dengan massa 2 dikurangi massa 1 dibagi massa 1 tambah massa 2 dikali dengan G, gitu ya. Nah, kalau seandainya berbeda, nanti kamu tinjau dulu. Dapat ini dari mana? Karena dari turunan rumus. Tinjau satu persatu. Di sini dia ada beratnya, berat 1, kemudian ada tegangan tali. Di sini ada berat 2, juga ada tegangan tali. Ini karena massa 2 lebih besar dari massa 1, maka arah A-nya itu ke bawah sini. Karena ke bawah ke sini, maka ini menjadi negatif. Kalau kita tinjau benda 1, itu menjadi yang positifnya yang searah dengan ini. Kan dia arahnya kan begini, gerak begini, set gitu ya. Nah, berarti ini searah. Ini yang melawannya. Maka tegangan tali ini menjadi positif. Jadi T dikurangi dengan W1 itu sama dengan M-nya M1 dikali A. Kita pakai persamaan ini yang kedua ya. Newton yang kedua atau sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya, maka sigma F-nya apa yang bekerja, maka T dikurangin W1 sama dengan M1 kali A. Nah, tegangan tali sendiri ini bisa pindah ruas menjadi W1 ditambah massa 1 kali A. Ini persamaan pertama. Ini turunan rumus dari ini. Kemudian tinjau benda kedua. Benda kedua sigma F sama dengan M kali A. Karena searah dengan A-nya, ini W2, maka ini yang positif. Maka W2 dikurangi tegangan talinya, ini kan talinya, tegangan tali sama dengan massa 2 kali A. Nah, lihat tegangan tali ini kamu pindah ke sini menjadi positif, maka T sama dengan, kemudian ini tetap W2 ini min,
karena pindah ruas min M2 kali A, ini persamaan kedua. T sama dengan ini, T juga sama dengan ini, otomatis ini sama juga dengan ini. Maka W1 ditambah M1 kali A sama dengan W2 dikurang M2 kali A. Kemudian ini W itu kan sama dengan M kali G, massa 1 dikali gravitasi sama dengan massa 1 ditambah massa 1 dikali A sama dengan massa 2 dikali gravitasi dikurangi massa 2 kali A. A-nya gabung, ya ini M1 kali A, ini pindah ruas menjadi positif M2 kali A sama dengan massa 2 kali G pindah ruas menjadi min M1 kali G. A-nya keluarin, A dalam kurung M1 plus M2 sama dengan G-nya keluarin, G dalam kurung M2 min M1 gitu ya. Nah, M2 min M1. Nah, maka A-nya sendiri sama dengan G dalam kurung M2 min M1 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, dari sinilah rumusnya ya. G M2 min M1 per M1 tambah M2. Ini posisi kalau A-nya ke sini. Kalau seandainya massa 2 kurang dari massa 1, maka rumus ini sudah tidak berlaku lagi. Kamu turunkan kembali ya kan dengan tinjau benda 1 dan tinjau benda 2. Kalau massa 2 kurang dari massa 1, otomatis gerakannya ke sini, kebalikannya. Ya kan? Maka W ini menjadi positif sedangkan W ini yang menjadi negatif. Kamu turunkan kembali, nanti kamu bisa mendapatkan berapakah percepatannya. Kemudian kalau untuk model gambar seperti ini, berapakah percepatannya, sistem katrol juga, maka A itu kan sama dengan sigma F dikali, sigma F per M ya. A sama dengan sigma F per sigma M gitu ya. Jumlah gaya dibagi dengan jumlah massa. Maka di sini ada gaya juga, kan ini ada berat C. Nah, di sini tegangan talinya, tali ini menarik ke sini sesuai dengan beratnya si benda C. Maka di sini ada WC. Gitu. Maka WC dikurangin F gitu ya per jumlah massa A, B, C gitu kamu jumlahkan. Kalau misalnya lebih berat si F-nya ini, maka kebalikannya, kalau arah geraknya nanti dia ini yang naik ke atas, otomatis ini menjadi positif ya, F dikurangi WC per sigma M begitu. Jadi kalau untuk yang model dinamika partikel, anak-anak harus pahami alur dari gerakan si benda tersebut. Ibu ambil contoh soal ini ya. Gaya tegangan tali penghubung balok A dan B pada gambar di bawah ini adalah berapa? Kita lihat ya, tadi model gambar seperti itu, maka percepatannya kita mau mencari percepatannya dulu ya, untuk mencari berapakah besar tegangan tali balok A dan balok B. Nah, kalau mencari percepatannya, A sama dengan sigma F per sigma M, sama dengan sigma F-nya karena ini 50 dan ini adalah berapa ini WC-nya mana? W-nya itu ini ya. Massa C adalah 3, berarti beratnya 3 kali 10 adalah 30 Newton. 30 dengan 50 besar 50, otomatis arahnya ke sana. Maka F-nya menjadi positif. Maka sigma F-nya adalah 50 Newton dikurangkan dengan 30 Newton beratnya WC ya, atau ibu tulis rumusnya dulu. F dikurangi WC dibagi massa A tambah massa B tambah massa C. Maka F-nya 50 dikurangi 30 WC-nya dalam kurung massanya 5 tambah 2 tambah 3 20 per 10 ya, sama dengan 2 ms pangkat 2. Dapat si A-nya, cari berapakah besar tegangan talinya. Kita lihat di sini ya, tegangan talinya di sini ada, kita tinjau benda A saja. Tinjau benda A, itu ada benda A seperti ini. Di sini ada gaya 50 Newton. Di sini ada talinya, ya kan, tegangan talinya. Maka
kita tinjau benda ini ya kan, sigma F sama dengan massa dikali A. Sigma F ada 50 dikurangin T sama dengan massanya A adalah 5 dikali percepatannya 2. Ini massa A karena kita tinjau benda A. Maka T sama dengan, ini pindah ruas, 50 dikurangi dengan 10 sama dengan 40 Newton. Gitu. Itu tuh model soal seperti ini. Ada lagi satu lagi, sebentar. Ini ya. Oke, model soal seperti ini dinamika partikel. Benda 1 dan benda 2 mengalami gaya gesek, F1-nya 20, F2-nya 5 Newton. Besar tegangan tali antara kedua benda bila benda bergerak adalah titik-titik. Berarti kalau bergerak berarti sigma F sama dengan M kali A ya. Ibu gambarkan dulu dua benda, satu begini, satu begini, satu begini ya. Tapi dia ditariknya modelnya begini. Di sini ada sudut sebesar 53 derajat. Aduh, kurang jelas ya. Ini ada masanya 10 kilo, ini juga 10 kilo. Oke, berapakah? Oh, ada gaya geseknya. Gaya gesek 1 F berapa nih? F1-nya itu adalah 20 Newton. Ini F2-nya adalah 5 Newton. Kita lihat ya, kita tinjau. Di sini ada tegangan tali. Gini kan? Kemudian ini ada gaya geseknya ke sini juga. Ini ada gaya geseknya ke sana juga. Tinjau benda ini dulu. Ya. Tinjau benda 1. Maka sigma F sama dengan M kali A. Oke, sigma F apa saja? Berarti ada gerakannya itu kemana? Kita lihat di sini ada 50 Newton. Ya kan? Berarti kan dia geraknya arah A-nya itu ke sini. Ya. Maka ini menjadi negatif gaya geseknya. Maka tegangan tali dikurangi gaya gesek 1 sama dengan massa 1 dikali A. Maka T sama dengan massa satunya 10A ditambah dengan gaya geseknya itu adalah 20 Newton. Ini persamaan pertama. Sekarang persamaan kedua. Tinjau benda 2. Benda 2 itu sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Kita tinjau benda kedua yang ini. Maka ada 3 gaya, 1, 2, sama 3. Hati-hati ini ada sudut ya. Berarti ini karena arahnya A-nya ke sana, maka ini yang positif. Maka F kali kita mengapit, kalau proyeksikan ke sini berarti dia mengapit sudut, berarti dikali dengan cos. F kali cos theta dikurangi tegangan tali dikurangi gaya gesek kedua sama dengan massa 2 kali A. F-nya itu ada 50 Newton kalikan cos 53 itu sin 37 itu 0,6 ya. Berarti kebalikannya ya kan? Berarti 0,6 ya, benar ya, sama kan? Sin 37 6 per 10, 8 per 10, 8 per 10, 6 per 10, 37 53 sin cos ya. Cos 53 berarti yang ini 6 per 10. Cos 53 6 per 10 dikurangi tegangan talinya tidak diketahui, min F2 nya adalah 5 sama dengan massa 2 10 kali A. Coret-coret 5 kali 6 30, 30 minus 5 menjadi 25 min T sama dengan 10A. Maka T sama dengan pindah ruas jadi positif, ini juga pindah ruas jadi negatif. 25 minus 10A persamaan kedua. Sekarang dua persamaan ini kamu gabung menjadi 10A ditambah 20 sama dengan 25 dikurangi 10A. A-nya gabung menjadi 10A, pindah ruas jadi positif tambah 10A sama dengan 25, pindah ruas jadi negatif min 20. Jadi 20A sama dengan 5, maka A sama dengan 5 per 20, 1 per 4 sama dengan 0,25. Baru A ya. Berapakah tegangan talinya? Ambil persamaan yang ini. T sama dengan, ya kan? Boleh ini, nanti hasilnya akan sama. T sama dengan 10A
tambah 20 sama dengan 10 kali 0,25 tambah 20. 0,25 berarti 2,5 ya. 2,5 tambah 20 menjadi 2,5 Newton. Jadi tegangan talinya besarnya adalah 22,5 Newton. Ini ya, ada di D ya. Gitu. Semoga bisa ya untuk dinamika partikel. Oke.